warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Senang sekali hari ini masih kembali bisa menyapa teman-teman semua. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu metode di dalam penyelesaian ketidakpastian, yaitu certainty factor atau biasa disingkat dengan CF begitu ya. Oke, baik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode inferensi ya. Bagaimana caranya komputer itu bisa menalar sehingga bisa mempertemukan antara fakta yang dialami oleh pengguna dan bisa menghasilkan suatu kesimpulan ya. Kemudian di video yang lain juga sudah saya bahas tentang ketidakpastian. Apa saja yang dimaksud dengan ketidakpastian ya. Kemudian pada kesempatan ini saya akan contohkan salah satu metode di dalam penanganan ketidakpastian, yaitu dengan certainty factor. Ya, certainty factor ini adalah nilai parameter klinis yang diberikan oleh MySyn. MySyn adalah sebuah aplikasi ya yang diagnosis untuk diagnosis penyakit ya yang digunakan dengan memanfaatkan sistem PACAR ya. Dia menunjukkan berapa besarnya kepercayaan. Certainty factor didefinisikan oleh Giarratano dan Riley itu sebagai berikut. Dikatakan CFH karena E ya, certainty factor, nilai kepastian dari H itu hipotesis, berdasarkan evidence E itu dilihat dari measure of belief ya, seberapa besar kita percaya bahwa H itu terjadi ketika E ada, dikurangi measure of disbelief, seberapa besar ketidakpercayaan kita akan terjadinya H ketika ada E ya. Di sini CF H karena E itu bernilai antara -1 sampai dengan 1. Kalau 1 berarti saya yakin sekali bahwa itu terjadi. Kalau -1 saya yakin sekali itu tidak terjadi. Kalau 0 berarti saya tidak tahu ya. Oke. Kemudian MB tadi ya, measure of belief ya, measure of increased belief ini terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh E, sedangkan MD tadi measure of increased disbelief, bagaimana ketidakpercayaan saya, sehingga tadi rumusnya adalah CF itu akhir ya dari derajat kepercayaan kita dikurangi derajat ketidakpercayaan kita. MB sendiri nilainya 0 sampai dengan 1, MD juga 0 sampai dengan 1, sehingga kalau saya kepercayaannya itu 0 tapi ketidakpercayaannya 1, MB dikurangi MD, 0 dikurangi 1 menjadi -1. Itulah kenapa nilai CF itu kalau saya percaya itu tidak terjadi, itu artinya -1 ya. Oke, baik. Kemudian di dalam sistem PACAR kita kenal dengan CF ini. CF ini ada dua macam. Ada yang namanya CF PACAR, ada yang namanya CF pengguna. Mungkin saya gambarkan seperti ini ya. Kalau saya punya aturan jika E1, E2, E3 maka akan terjadi H dengan nilai kepercayaan adalah CF-nya adalah 0,7. 0,7 ini disebut sebagai CF PACAR. CF yang diberikan oleh PACAR, nilai keyakinan seorang PACAR akan kemungkinan terjadinya H apabila E1, E2, E3 itu terjadi. Nah, lalu CF yang lain apa? Tadi saya menyebutkan ada dua macam. Selain CF PACAR, ada lagi yang namanya CF pengguna. Ya, CF pengguna itu adalah besarnya kepercayaan kita terhadap terjadinya E1. Ya, ini CFH besar tadi ini terjadi 0,7, yakin 0,7. Kalau E1-nya kita yakin terjadinya 1. Tapi kalau E1-nya enggak 1, berarti beda cerita lagi ya. Maka nilai-nilai kepercayaan terhadap E1, E2, E3 itu kita sebut sebagai CF pengguna. Nah, di sini ada kombinasi ya. Kalau kayak tadi E1, E2, E3 ini tergantung operatornya apa. Saya bisa membuat jika E1 dan E2 dan E3, berarti saya menggunakan operator dan. Kalau menggunakan operator dan, maka hasil keseluruhan dari bagian evidence ini saya akan menggunakan min, ya, nilai terendah dari CF pengguna. Kalau saya menggunakan OR, maka max, nilai tertinggi dari CF pengguna.
Kalau saya menggunakan tidak atau not, maka itu berbalik ya, minus dari CF yang dialami itu. Oke. Nah, berikutnya saya berikan contoh di sini kombinasi evidence ya. Kalau E-nya tadi bagian gejalanya, bagian premisnya itu ada E1 dan E2 dan E3 atau E4 dan bukan E5 misalnya. Ya ini di bagian premis tadi ya. Maka sesuatu, maka H begitu. Nah, maka ini untuk menentukan berapa nilai CF dari E itu bisa saya peroleh yang di bagian kurung ini kita selesaikan dulu karena ini pakai dan berarti saya akan mencari nilai minimumnya ya. Kemudian yang ini juga saya selesaikan dulu, saya cari bahkan ini dulu ya, ini adalah minus E5 lalu menggunakan dan ini berarti dicari min, setelah itu hasilnya kedua-duanya dicari yang tertinggi menggunakan max karena di sini ada atau. Oke. Misalnya ya nilai E1 derajat kepercayaan pengguna terhadap kejadian E1. Apakah kamu mengalami batuk? Ya kadang-kadang ya gak yakin ya. Kamu pusing nggak? Agak sih ya. Nah ini berarti nilainya tidak 1 ya. Maka ini misalnya ada 0,9, 0,8, 0,3, 0 minus 0,4 berarti saya cenderung yakin bahwa itu tidak terjadi gitu ya. E5-nya juga begitu minus 0,4 ya. Lalu kita bisa menentukan berapakah nilai E yang besar tadi ya, nilai E yang di sini itu berdasarkan persamaan ini tadi ya. E dicari dari max min nilai-nilai yang tadi kita punya ini ya 0,9, 0,8, 0,3. Mana yang terendah? Yang terendah adalah 0,3. Yang ini yang terendah adalah minus 0,5 ya. Ini kenapa 0,4 ini ya? Karena di sini pakainya adalah minus E5. Di sini E5-nya adalah 0,4 berarti minus 0,4 jadi positif ya. Nah, kemudian berikutnya hasilnya berarti ini adalah hasilnya 0,3, yang ini hasilnya minus 0,5, kita cari max-nya sehingga diperoleh nilai tertingginya adalah sebesar 0,3. Oke, ini untuk kombinasi evidence yang ada di bagian premis. Lalu kalau saya punya CF dengan aturan jika E maka H, hasil akhirnya, kalau tadi kan kita cari berapa nilai E-nya, nilai CF penggunanya. Kalau saya punya CF pakar juga ya, CF pakar itu adalah yang CF H besar E besar ya, sedangkan CF E besar E kecil ini adalah CF dari penggunanya. Lalu saya bisa tahu bagaimana kondisi pasien dengan memperhatikan atau bagaimana kondisi yang sedang kita bahas, tidak selalu pasien ya, tidak selalu diagnosis penyakit, berdasarkan premis yang terjadi, kepercayaan terhadap premisnya, dan berdasarkan nilai kepercayaan terhadap aturannya. Maka diperoleh CFE besar, E kecil itu adalah sesuai dengan tadi nilai kombinasi evidence ya. CFH, E ini adalah dari pakar kalau nilai E besar, E satunya sama dengan 1 ya. CFH, E kecil ini berarti hipotesis yang sudah dipengaruhi kondisi real dari evidence yang dialami oleh pengguna. Nah, jika semua evidence pada antecedent ya diketahui dengan pasti, maksudnya nilainya 1 semua, maka rumusnya CFH, E kecil itu akan sama dengan CFH, E besar. Tapi kalau ada yang tidak pasti, maka ini akan menjadi berbeda. Ini saya berikan contoh begini ya. Ada kasus aturan jika batuk dan demam dan sakit kepala dan bersin-bersin, ini maka kemungkinan influenza 0,7 ya. Influenza 0,7, CF 0,7 ini adalah CF pakar yang diberikan oleh pakar, tetapi kalau saya ingin tahu berapa yang dirasakan oleh pasien,
maka saya harus memperhatikan derajat kebatuan, derajat kedemaman, derajat kesakit kepalaan dan sebagainya ya. Sehingga kalau ini semuanya pasti, nilainya pasti 0,7, tetapi kalau tidak pasti, nilai batuk, kemudian demam itu tidak pasti dan diketahui ya, nilai E1-nya adalah 0,5, E2-nya 0,8, E3-nya 0,3 dan seterusnya, maka CFE besar, E kecil karena tadi menggunakan dan itu akan diambil nilai yang terkecil yaitu 0,3. Lalu yang dialami oleh pengguna berarti atau oleh pasien dalam hal ini berarti 0,3 kali 0,7 yaitu sebesar 0,21. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya konsep untuk mendapatkan nilai kepercayaan terhadap terjadinya suatu hipotesis pada pengguna dengan memperhatikan nilai-nilai kemungkinan dari evidence-nya ya. Oke, baik. Lalu ada kadang ya dalam aturan itu satu hipotesis itu terjadi di beberapa tempat. Aturan 1 itu hipotesisnya H1, aturan 5 juga hipotesisnya H1. Maka ini harus kita kombinasikan kesimpulannya ya. Kita menggunakan rumus seperti ini ya. Kalau ada jika E1 maka H, jika E2 maka H, saya akan punya dua nilai CFH karena E1 dan CFH karena E2. Pertanyaannya adalah jadi kejadian CFH-nya berapa ini ya? Maka kita gabungkan antara aturan 1 dengan aturan 2. Seandainya saya punya nilai CFH, E1 itu saya tandai dengan X ya, di sini nilai X, kemudian CFH E2 ini saya beri nilai Y, lalu CFH karena E1 dan E2 atau gabungan dari kesemuanya itu saya beri nama Z, maka untuk menghitung itu semua nilai Z kita bisa menggunakan persamaan ini ya. X ditambah Y dikurangi X kali Y ini untuk kejadian kalau nilai CF-nya kedua-duanya dalam aturan itu bernilai positif ya. Yang kedua kalau berlawanan tanda. Berlawanan tanda itu gimana? Yang satu positif, yang satu negatif. Yang ketiga ini kalau kedua-duanya adalah negatif ya, rumusnya seperti ini. Saya akan berikan kasus tapi sebelumnya kita bahas juga di sini ada kemungkinan kombinasi sekuensial. Kalau tadi paralel jadi sama-sama menghasilkan H begitu, kemudian ketemu begitu ya, kita gabungkan. Nah, sekuensial ini berlaku untuk kaidah meta ya atau aturan meta. Jika E aksen maka E-nya itu menjadi evident lagi begitu ya bagi aturan yang lain. Sehingga kalau kita gambarkan akan seperti ini, nilai CF E aksen yang menyebabkan E itu adalah ini, CF E yang menyebabkan H adalah ini, sehingga kalau saya ingin tahu E aksen menyebabkan H itu bisa dihitung dengan dikalikan antara CF E aksen karena E aksen yang menyebabkan E dan E yang menyebabkan H ya. Jadi seperti ini persamaannya. Lalu kita akan coba gunakan ini dalam sebuah kasus ya. Contoh kasus misalnya begini. Saya punya aturan yang pertama, hipotesisnya adalah A itu, kemudian B ya, jika A maka C lah, jika B maka C begitu, diketahui nilai CF-nya adalah 0,8, kemudian yang B maka C ini 0,5, jika C maka D ini 0,7, jika D maka F itu 0,9, jika E maka F minus 0,3 ya. Pertanyaannya adalah berapakah nilai CF karena A, B, dan E begitu. Nah, dari ujung-ujungnya itu seperti apa. Maka cara menggabungkannya kita mulai dari sini dulu ya. A dan B kita gabungkan dengan menggunakan persamaan yang karena ini positif tadi Z sama dengan X ditambah Y dikurangi X dikalikan Y ya. Pakai persamaan itu sehingga ini 0,8 ditambah 0,5 dikurangi 0,8 kali. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini bukan 0,5 perhitungan berikutnya. Berarti ini saya ganti aja yang di sini. Ini 0, tidak bisa 0, kenapa tidak mau diganti ini?
0,9 ya. Ini saya coret ya, 0,9 biar sama dengan yang berikutnya. Oke, 0,9. Ketemulah nilai akhirnya juga ini dibulatkan 0,9. Lalu bagaimana AB ini mempengaruhi D begitu? Berarti ini menggunakan kombinasi sekuensial. Hasil dari yang di AB ke C ini dikalikan dengan 0,7 sehingga diperoleh 0,9 kali 0,7 sama dengan 0,63. Oke. Kemudian dari ABCD ya, ABC ini menuju F ini berarti menggunakan sekuensial kembali. Menggunakan sekuensial berarti 0,63 dikalikan 0,9 ya, ketemu 0,57 ya di sini. Lalu yang terakhir, bagaimana ABCD ini bersama dengan E sama-sama menyebabkan F. Maka ini kita akan gunakan kombinasi paralel. Paralel yang kedua, rumus yang kedua, yaitu yang berlawanan tanda. Yang berlawanan tanda tadi rumusnya Z sama dengan X ditambah Y dibagi 1 dikurangi minus aduh nggak bisa ditulis ini ya, minus oke, saya cari rumusnya ini ya, saya tulis di sini ya, 1 X ditambah Y dibagi 1 minus absolut X dan absolut Y ya, sehingga diperoleh nilainya adalah 0,57 ditambah minus 0,3 dibagi dengan 1 dikurangi min ya, min dari 0,57 dan 0,3. Kenapa 0,3? Karena yang diambil adalah absolutnya ya, sehingga diperoleh ini plus minus berarti seperti dikurangi ya, 0,27 begitu dibagi dengan 1 min dari 0,3 yang terkecil ya, 0,3. Oke, baik, atau 0,27 dibagi dengan 0,7. Ketemu nilainya adalah 0,38. Itulah nilai akhirnya. Bagaimana caranya kita tadi menggunakan kombinasi dari paralel dan juga sekuensial untuk mendapatkan nilai kepastian yang terakhir. Baik, demikian yang bisa saya ceritakan terkait dengan certainty factor. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan teman-teman semua, bisa diimplementasikan dalam aplikasi sistem pakar yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.